Ini berhubungan dengan diri kita yang kadang ambisius. Pingin ngerti segalanya. Pingin bisa apa saja. Pak, ini rasanya kok sekarang penting, Pak. Saya pingin bisa itu, kejar. Pak, ini kan dikejar. Jadi pingin tahu semuanya, pingin ngerti segalanya. Dan kita merasa tidak pernah cukup, pokoknya harus semuanya diraih. Ini yang kadang kita menyebutnya ambisius. Kata Zhangxi, kalau hidup kita yang terbatas, kita gunakan untuk mengejar yang terbatas, wah, hidup kita terancam bahaya ini. Maksudnya kita tidak akan bisa bahagia. Ini kalimat ini perlu dipikir agak panjang. Hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tidak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang tidak terbatas, hidupmu dalam bahaya. Ini berhubungan dengan diri kita yang kadang ambisius. Pingin ngerti segalanya. Pingin bisa apa saja. Pak, ini rasanya kok sekarang penting, Pak. Saya pingin bisa itu, kejar. Pak, ini kan dikejar. Jadi pingin tahu semuanya, pingin ngerti segalanya. Dan kita merasa tidak pernah cukup, pokoknya harus semuanya diraih. Ini yang kadang kita menyebutnya ambisius. Kata Zhangxi, kalau hidup kita yang terbatas, kita gunakan untuk mengejar yang terbatas, wah, hidup kita terancam bahaya ini. Maksudnya kita tidak akan bisa bahagia. Hidup kita itu waktu kita terbatas, energi kita terbatas, umur kita terbatas. Sementara pengetahuan tidak memiliki batas. Jadi, kalau kita ambisius, ingin bisa segalanya, mengerti segalanya, ya siap-siap hidup kita akan terancam tidak bahagia. Bukan berarti kemudian, kalau begitu berarti saya tidak usah banyak belajar. Kadang-kadang kita kalau ada narasi begini kita memahaminya ekstrim begitu. Tidak begitu. Jadi tidak salah sih kita mencari ilmu, nambah wawasan, tapi jangan kehilangan keseimbangan hidup. Jadi hidup ini multidimensi, pengetahuan salah satunya. Kalau hanya pengetahuan ingin kita kumpulkan terus, kapan kita menjalankannya? Kapan kita menemukan kemuliaan hidup dengan menghidupkan ilmu? Kalau ambisi kita hanya mengumpulkan. Yang kedua, ayo belajar secara alami saja, sesuai kebutuhan. Bukan secara obsesif. Yo, wajarnya saya sarjana filsafat, ya belajar filsafat. Tidak apa-apa saya terima, urusan kimia saya tidak paham. Urusan matematika saya agak setengah-setengah urusan. Cuma saya banyak ngertinya sih di filsafat. Ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran tentang keterbatasan hidup. Bahwa kita ini tidak tak terbatas. Ini yang kalau menurut Imam Ghazali kan istilahnya pengetahuan itu harus pas saja, tengah-tengah. Istilah beliau namanya hikmah. Jadi cari pengetahuan yang hikmah. Kalau sekedar pengetahuan banyak. Apalagi sekarang kalian buka situs buku apa saja akan bisa.
Tapi kan pilihlah yang penting, yang berguna, yang benar, yang baik. Ini yang disebut hikmah. Jadi jangan berambisi, Pak kan saya harus ngerti juga, ini yang penting. Yang tidak penting kan harus saya ngerti juga, Pak. Yo habis hidupmu, waktumu, energimu. Jadi pilih yang memang relevan, cocok, sesuai, berguna, maslahat. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang ternyata tidak terlalu penting. Waktu kita terbatas, energi terbatas, umur kita juga terbatas. Bahkan diri kita terbatas. Ini kalimat beliau selanjutnya yang untuk menegaskan itu. Seekor katak di sumur tidak dapat membahas samudra, sebab dia terbatasi oleh ukuran sumur. Serangga musim panas tidak bisa membahas es, karena dia hanya tahu musimnya, wong dia hidupnya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membahas tahu, sebab dia terbatasi oleh teori-teorinya. Sekarang engkau telah keluar dari lembahmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersamamu. Jadi maksudnya apa? Mari kita sadari batas kita. Kemudian kalau sudah itu, ya kita lebih terbuka untuk memperluas batas kita pelan-pelan, tidak masalah. Tapi tetap kita sadari kita itu ada batas. Pemahaman kita itu kan terbatasi oleh pengalaman kita, pengetahuan kita. Tidak usah kaget misalnya di YouTube, Pak, yo kalau tokoh ini kok bilangnya begini, tokoh itu bilangnya begitu. Masing-masing tokoh ini menjelaskan sesuai pengalaman mereka, sesuai guru yang mereka percaya, sesuai buku yang mereka baca. Yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda, guru yang berbeda, buku yang berbeda. Dan itu alami saja. Kita yang sering tidak terima, kita cocok dengan tokoh ini sih. Kalau tokoh ini enggak, terus kita menerima yang ini, menolak yang itu, menggugat yang ini, kemudian memuji yang itu. Kita lupa bahwa masing-masing punya sejarahnya sendiri sehingga jadi begitu. Jadi ini makanya jangan disalahkan serangga musim panas tidak ngerti es ya, karena dia memang tidak pernah ngalami es. Jadi kita juga begitu. Kalau ada yang bilang, alah Pak Faiz itu apa-apa kok filsafat. Lah saya ngertinya filsafat. Nanti kalau disuruh pakai sudut pandang kimia malah kacau. Kalau disuruh pakai sudut pandang matematika malah tolah-toleh nanti saya. Jadi memang ngertinya saya filsafat. Jadi wajar saja. Gitu. Nanti orang lain punya perspektif berbeda. Jadi yang penting apa? Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka. Terbuka itu ini loh Pak, sampean kan ngertinya filsafat. Kalau dari sisi ilmu psikologi itu begini loh Pak. Oh kalau dari sisi ilmu biologi itu begini loh Pak. Ini kita terbuka menerima masukan. Jadi ini sikap mental ideal menghadapi pengetahuan tadi. Karena isinya pengetahuan itu kan bagian yang nanti kita puasai tadi. Kita cari yang penting, yang berguna, biar waktu kita tidak habis. Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan. Kita lanjutkan. Nah, ini juga untuk menyadarkan kita. Manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka. Namun mereka tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang ada di luar lingkup tersebut. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita menganggap
Yang penting itu hanya yang kita ketahui saja. Padahal hidup ini kompleks dan banyak hal yang tidak kita ketahui, itu juga pengaruhnya besar untuk hidup kita. Ini kadang-kadang yang manusia itu mengabaikan apa yang di luar jangkauannya. Seolah-olah yang di luar jangkauannya itu tidak penting. Ngaji ini misalnya, kalau teman-teman saya suruh coba sebutkan 5 hal yang paling penting dalam ngaji ini. Mungkin sampai nyebut filsafatnya, sayanya, takmirnya, mungkin jamaahnya. Kalian lupa misalnya tukang yang bangun masjid ini. Itu kan ya penting juga, kalau tidak ada tukangnya masjidnya tidak ada. Listriknya itu mungkin kalian lupakan. Pabrik laptop kalian lupakan. Kalau tidak ada pabrik laptop, tidak ada laptop ini. Laptopnya tidak ada, ngajinya tidak maksimal. Kalian dengarkan suara saya saja, ngantukmu double. Tidak ada slide-nya. Lah itu kalian anggap tidak penting, tapi ini penting. Kadang-kadang kalian tidak nganggap. Kadang-kadang kalian kan ngamuk, misalnya ada supir-supir truk yang muat apa itu kok ya-yaan ya. Kalian merasa tidak butuh sama sekali dengan itu. Padahal mungkin dialah yang ngangkuti sembako yang tiap hari kalian makan. Dialah yang bawa LPG dan lain sebagainya. Yang kalian pakai tiap hari, yang kalian ngantri. Baru ketika sekarang harus ngantri, kalian baru sadar ternyata penting ya truknya LPG itu, kamu harus nunggu. Kemarin tidak kamu anggap sama sekali. Nah, ini jadi kita itu sering menganggap penting apa yang kita ketahui. Kita lupa ada banyak hal yang luput dari pengetahuan kita, dan itu juga penting. Maka jangan dikira hal penting itu hanya yang kalian anggap penting saja. Ada banyak hal lain yang luput dari jangkauanmu, yang kadang kau anggap tidak penting. Itu kuasanya Tuhan ya. Itu justru dari situ hidup ini bisa tetap berjalan. Tanpa itu semua sekompleks itu, dunia ini tidak seperti ini. Bayangkan kalau dunia ini berputar sejauh yang kita tahu dan kita anggap penting saja, itu mesti kacau sudah. Untungnya meskipun tidak muncul sama sekali di kepala kita, tetap berjalan juga. Jadi tidak pernah terbayangkan oleh kita, padahal itu penting, dan itu tetap juga berjalan. Sampai termasuk mungkin binatang-binatang paling kecil, apa yang itu mungkin secara tidak langsung ada efeknya. Ya, bahkan termasuk binatang-binatang pengurai yang ada di kamar mandimu, itu kan kamu tidak pernah jadi hitunganmu. Bayangkan kalau dia tidak berfungsi, itu WC-mu tidak ada 1 bulan penuh, itu kan ya mengacaukan ritme hidupmu. Tapi selama ini itu tidak jadi bahan pertimbanganmu. Jadi mari kita sadari ini. Jadi manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka, namun tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang di luar lingkup tersebut. Kita sering tertipu oleh ilusi pengetahuan kita yang terbatas.